Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Agam. Saya Nitra Yulinda. Saya Tuti Monita Rais. Saya Febri Sainas. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching Untuk Supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Lin. Selamat siang menjelang sore ya anak-anak Bu Tuti. Alhamdulillah ya Bu Tuti. Nah Bu Tuti, pada hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu? Rencananya ya Bu Lin. Oh, dengan siapa tuh Bu Tuti? Rencana dengan Ibu Zainas. Oh iya Bu. Sebelum melaksanakan coaching, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya. Untuk nantinya pada saat pelaksanaan coaching, saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pada pelaksanaan coaching nantinya, rubrik apa yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan coaching nanti ya Bu Tuti? Di pelaksanaan coaching rencananya saya akan melaksanakan berdasarkan alur kita Bu. Iya. Ya. Jadi di sana akan dilihat alur kita itu ada mengidentifikasi tujuan dari pelaksanaan coaching, lalu identifikasi masalahnya, lanjut dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching sendiri. Kemudian tanggung jawab, jadi di sana akan dilihat komitmennya. Itu kira-kira itu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Tuti. Kemudian dalam pelaksanaan coaching nanti, kompetensi apa yang akan ditemukan dalam proses coaching nanti? Oh ya, dalam proses coaching saya berusaha mengembangkan kompetensi mendengar dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta memberdayakan kompetensi atau kemampuan yang ada di diri coaching. Iya, bagus sekali Bu Tuti. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya. Kemudian dari 3 kompetensi itu, kompetensi mana yang spesifik yang akan Ibu kembangkan nantinya? Mungkin yang lebih spesifiknya mungkin saya lebih ngacu ke menggali kemampuan yang ada di jadi dari 3 kompetensi itu yang akan dikembangkan yaitu menggali kemajuan, menggali kompetensi, kemudian baik Bu Tuti. Nah sekarang indikator pencapaian apa dari tujuan itu yang akan dilaksanakan nantinya? Indikator ketercapaiannya dari coaching ini, saya berharap dari proses coaching nanti coachingnya menemukan solusi, apa solusi yang bisa dilakukan atau tindakan yang akan dilakukan dari permasalahan. Jadi indikator ketercapaiannya di mana nanti seorang coach ini mampu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Luar biasa sekali ya Bu Tuti. Nah sekarang silahkan Ibu Tuti laksanakan coachingnya. Boleh Ibu Tuti panggilkan coachingnya? Bu Febriza, silakan. Selamat siang Ibu. Iya, assalamualaikum Bu Febriza. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Nitra. Alhamdulillah. Mohon izin ya nanti saya pada saat pelaksanaan coaching akan mengamati coachingnya. Akan mencoba bisa membuat video pembelajaran yang sederhana. Kemudian saya akan membuat Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Febriza. Gimana Bu Febriza? Kabarnya hari ini sehat? sehingga Alhamdulillah sehat Bu. akan lebih Sudah lebih baik dari hari kemarin. Kok tadi pas datang kenapa agak lesu wajahnya Bu Febriza? Iya Bu Tuti, sesuai yang saya japri, ada hal yang akan saya sampaikan mengenai permasalahan saya tentang pembelajaran di sekolah. Tapi ada yang perlu kita bicarakan ya Bu Febriza di hari ini. kalau sekarang Apa ini tujuan masih di akhir yang level Bu Febriza harapkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Febriza? tapi dengan yang saya ceritakan dengan harapan saya nanti pembuatan setelah video pembelajaran
coaching hari ini saya bisa mendapatkan solusi untuk ide-ide segar mengenai kegiatan pembelajaran di saya modifikasi. Saya mungkin akan naik nanti di level 8 gitu. Kalau sekarang apa kira-kira yang sudah dari masalah tersebut, apa yang kekuatan apa yang telah dimiliki Ibu Kotrina sendiri? Kalau untuk kekuatannya sendiri, saya sudah merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu. Cuma saya rasa itu masih kurang, Bu, karena istilahnya saya cuma hanya melibatkan pendidik dan peserta Kemudian didik. saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat. Kekuatannya Beliau, pembelajarannya sudah ahli bervariasi. IT, dan di kelas beliau itu beliau sering membuat Jadi video berarti sederhana sudah ada dan peluangnya juga yang kelihatan beliau dari sering Ibu Kotrina membuat ya. bisnis untuk murid-murid beliau. Di sini saya Jadi melihat saya akan peluang bekerja sama untuk dengan ini, beliau. Bu. Sebelumnya saya sudah menghadirkan meminta peserta didik mengisi angket mengenai refleksi atau umpan balik kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Nah, di sana saya mengetahui ternyata bahwa saya belum pernah menghadirkan guru tamu atau istilahnya narasumber dari orang tua murid. Jadi belum pernah menghadirkan guru tamu dari orang tua murid. Itu yang itu peluangnya. Jadi untuk hambatannya sendiri apa? Tunggu dulu. Ica? Ya, saya melihat peluang, tapi saya bingung mau mengeksekusinya seperti apa. Di eksekusinya seperti apa? Itu yang belum kelihatan. Dan apa-apa saja langkah yang akan saya ambil, saya bingung mulainya dari mana. Kalau dari pemahaman Bu Ica untuk mendatangkan guru tamu, apa kira-kira solusi yang harus Bu Ica, langkah yang harus Bu Ica? Berarti saya harus Kan siap level-level tertentu bisa komitmen bisa tanya. mulai dari mengidentifikasi profil Iya. orang tua murid. Rasanya kalau kekuatan Jadi kok sampai ke perasaan saya, dulu waktu awal semester sudah ada nomor kontak orang tua murid pada saat rapat penutupan. Jadi sebenarnya kalau nomor kontaknya sudah ada, lalu tinggal lagi untuk profil, untuk mengetahui profilnya dari nomor kontak tersebut. Itu ya Bu Ica ya? Iya, menggali lebih dalam lagi mengenai profil orang tua muridnya. Yang jadi prioritas di Bu Ica sendiri dari langkah-langkah tadi. Berarti setelah saya mencari tahu mengenai profil orang tua murid ini, berarti saya juga harus berkolaborasi dengan pihak sekolah yang lain, bisa unsur pimpinan atau tata usaha dan peserta didik itu sendiri. Jadi itu untuk menggali mana yang akan dijadikan guru tamu ya Bu Ica. Iya. Iya Bu Ica. Kapan rencana Bu Ica akan melakukan Iya Bu Ica. kegiatan ini Bu Ica? Sebelumnya saya terima Kegiatan kasih ini sama Bu Ica rencananya akan atas saya waktunya. lakukan di semester Sebenarnya begini depan. Bu Ica. Saya ingin bercerita mengenai pembelajaran yang saya hadapi di kelas Bu Ica. Jadi Januari Saya akan telah melakukan Itu pembelajaran. Bu Ica punya tapi kriteria siswa saya itu tidak apa yang menjadi aktif dan tidak antusias mengikuti pembelajaran tersebut. Berarti kriteria keberhasilan saya adalah si kegiatan ini terlaksana dengan lancar, peserta didik bisa menggali dan mendapatkan informasi seperti yang mereka lakukan pada kegiatan pembelajaran biasa yang guru di sekolah sebagai pendidiknya Begini atau Bu Ica, sebagai gurunya. saya telah memberikan pembelajaran Sekali ya, yang sesuai Bu Ica. menurut saya Bu Ica. Tadi kan ada Tentang, gangguannya. Iya. tidak, Gimana cara Bu Ica aktif minimal ketika saya minimal melaksanakan gangguan yang proses muncul? belajar. Ya, berarti kalau misalnya mungkin kalau dari menyebarkan angket saja belum tergambar betul Bu profil dari orang tua murid ini. Mungkin saya akan Begini Bu Ica, melakukan kalau selama ini survei saya atau masih kunjungan memanfaatkan langsung buku ke modul, tempat guru modulnya pakai sebelum kegiatan.
pakai dan belajar ada di sekolah saja Bu. Serta saya menyampaikan Jadi sudah kelihatan ada rencana tadi langkah-langkah yang harus saya lakukan hingga mengatasi gangguannya. Lalu dari rencana aksi itu, apa komitmen yang bisa diucapkan? Ya, kalau komitmen saya akan terus meningkatkan pembelajaran saya menjadi kegiatan yang lebih bervariatif, mau dari metodenya ataupun besok saya akan mencoba bisa narasumbernya, jadi tidak harus membuat terpaku video pada pendek pendidik sendiri dan ataupun peserta didik. membuat media Semua pembelajaran yang lebih menarik. unsur atau kalau istilah orang namanya alam perkembangan bisa jadi guru. Untuk menjaga komitmen itu siapa saja kira-kira yang bisa menjaganya atau berpartisipasi? Mungkin yang bisa berpartisipasi terutama kan dari peserta didiknya juga, lalu pihak-pihak sekolah Saya yang akan lain yang memberikan merubah dukungan cara pembelajaran saya bisa mungkin saya akan Apa kira-kira tindak membuat lanjut yang alat-alat yang dilakukan lebih setelah kita menarik coaching? bagi murid-murid saya aktif. Tindak dan lanjut saya setelah akan kita coaching, membuat saya akan mulai media pembelajaran yang langkah bisa memancing minat mereka untuk belajar dan juga video pendek yang akan saya cari menggunakan Kira-kira Beja bisa tak IT mengambil yang kesimpulan ada di dari awal pembicaraan kita, dari awal coaching sampai sekarang, apa yang Beja bisa simpulkan? Ya, terima kasih Bu Tuti. Berarti dari pembicaraan kita tadi sesuai arahan Bu Tuti, saya sudah bisa menemukan solusinya untuk meningkatkan atau memvariasikan kegiatan pembelajaran yang baru ini. Saya bisa menghadirkan guru tamu dengan kolaborasi antara pendidik, peserta didik, unsur pimpinan ataupun warga sekolah yang Terima kasih Bu Ica, berarti sesuai kesepakatan kita, Bu Ica sudah bisa mencari solusi, langkah-langkah apa yang harus Bu Ica lakukan. Sekarang perasaannya gimana Bu Ica setelah menemukan solusinya? Setelah menemukan solusi ini, saya rasanya lebih plong Bu. Tadi awalnya kepala saya semua berterus memikirkan idenya, sekarang saya sudah bisa lebih lega. Terima kasih ya Bu Ica. Iya, saya terima kasih juga Bu sudah memberikan kesempatan. Permisi Bu. Udah selesai ya Bu Tuti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap Selesai sekali Bu coachingnya. Tuti coachingnya. Kalau boleh saya tanya, saya lihat dari tadi coachingnya laksanakan dengan Bu Tuti dengan Bu Ica. Indikator pencapaian apa yang didapat dari coaching tadi? Memang dari kesimpulan yang disampaikan Bu Ica, dia sudah sesuai dengan indikator di awal. Berarti Bu Ica sebagai coach sudah menemukan solusi apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan. benar-benar terlihat aktif di dalam Saya izin ya Bu Tuti untuk menyampaikan hasil observasi saya tadi waktu Bu Tuti dengan Bu Ica melaksanakan coaching. Saya sempat mencatat beberapa poin dari kegiatan coaching tadi. Di situ saya lihat Bu Tuti sudah melaksanakan sesuatunya dengan coachingnya itu dengan alur tirta, mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab tadi. Kemudian Bu Tuti sudah memberikan pertanyaan berbobot, juga sangat luar biasa sekali. Saya tadi melihat sampai Bu Ica mengeluarkan ide-ide yang keluar dari mulutnya sendiri. Nah, untuk kedepannya nih, dari yang tadi itu udah yang telah dilaksanakan tadi. Nah, untuk kedepannya lagi Bu Tuti, kompetensi apa yang akan Bu Tuti kembangkan? Sebenarnya saya harus kami coba mengembangkan lagi kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Dan supaya bisa lebih menggali gitu, kemampuan dari coaching. Itu ya Bu Tuti.
Masya Allah sekali, luar biasa Bu Tuti, niat yang sangat mulia sekali ya Bu Tuti. Dalam coaching ini memang kita memperdalam, harus memperdalam alurnya itu, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Hal itu sudah dilaksanakan oleh Bu Tuti tadi ya Pak. Kemudian mungkin di sini saya mengucapkan selamat kepada Bu Tuti, sukses selalu. Mudah-mudahan untuk coaching yang akan datang bisa memberikan permasalahan itu bisa selesaikan Kalau posisi sekarang terima kasih Bu Linda atas supportnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. tapi dengan Assalamualaikum. alhamdulillah Bu Iza yang saya rasakan sekarang Assalamualaikum Bu ini, Ica. setelah saya menceritakan permasalahan yang saya hadapi sama Bu Iza, Saya dengar Bu Ica akan melakukan alhamdulillah saya merasa coaching. lega Bu Iza. Karena Iya, dari hari ini pertanyaan yang Bu Iza kegiatan coaching ajukan, dengan saya bisa menciptakan ide-ide bagaimana menciptakan pembelajaran. Saya ditugaskan juga jadi observer Bu Ica. Iya. Jadi saya bertugas mengobservasi kegiatan coaching yang dijalankan. Cuman sebelum kegiatannya berlangsung, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bu Ica untuk agar kegiatan observasinya lebih lancar. Ya, dengan semangat ini. Terima kasih. Yang pertama yaitu mengenai rubrik Perasaan saya setelah penilaian. berbicara, Kira-kira rubrik penilaian seperti apa yang telah Bu Ica siapkan? yang saya rasakan Untuk melaksanakan praktek coaching kali ini, saya menggunakan rubrik yang berpedoman pada alur cerita. Jadi alur cerita itu seperti apa? Yang pertama kita rumuskan dulu tujuannya, lalu identifikasi masalahnya, alhamdulillah Bu Iza, perasaan saya sekarang lalu ini membuat sudah informasi lega Bu Iza. dan Dengan melakukan tanggung saya jawab. menceritakan permasalahan kepada Bu Iza, akhirnya saya bisa Di menemukan ide rubrik penilaian Bu Ica bagaimana menggunakan cara alur tirta. bagaimana saya menghadapi murid-murid saya sehingga Kira-kira dari alur tirta tadi yang mereka bisa akan dilakukan dalam coaching pembelajaran yang menggunakan alur tirta Terima tersebut, kasih banyak kompetensi atas waktu dan kesempatannya, coaching Bu Iza. sendiri apa yang akan Bu Riza akan kembangkan? Assalamualaikum Bu Iza. Ya, jadi untuk praktek coaching ini ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan, Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga kehadiran teman. Jadi rencananya Bu Ica yang mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan bobot, serta kehadiran penuh. Dari 3 kompetensi itu spesifik yang akan lebih fokusnya kemana kira-kira? Dari 3 tersebut, kompetensi inti yang ingin saya capai yaitu menggali atau mengajukan pertanyaan. Iya, dari jawaban coaching nanti diharapkan saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan lainnya dari dan mengembangkan si coaching ini sampai menemukan solusinya. Kira-kira dari hasil coaching nanti apa indikator pencapaian Bu Riza tetap? Jadi setelah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, identifikasi masalah sampai ke tanggung jawab rencana coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oh, seperti itu ya. Berarti Bu Ica berharap dari coaching nanti coachingnya mampu menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu Ica ya. Iya. Assalamualaikum Bu Iza. Itu tujuan coachingnya. Mungkin itu pertanyaan sebelum melaksanakan coaching Bu Ica. Jadi saya lanjut dengan observasi. Silakan Bu Ica melaksanakan coaching dengan memberikan sejauhnya. Saya undang dulu. Iya, silakan. Jadi saya akan mengamati nanti proses coaching yang akan dilakukan bersama coaching. Jadi proses coaching Assalamualaikum Bu Ica. Iya, waalaikumsalam Bu Nita. Ya perkenalkan
Kenalkan, ini adalah Bu Tuti. Assalamualaikum Bu Tuti. Tuti akan bertindak sebagai observer pada kesempatan coaching kali ini, Bu Tuti. Iya Bu Tuti. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Bu Tuti? Anda Mitra sebelum coaching kita mulai. Saya minta izin ini dari kegiatan coaching kali ini. Saya ditugaskan menjadi observer, jadi saya akan memantau ketersanaan coaching. Ya, jadi mohon izin untuk observasi. Silakan Ibu Linda dengan Bu Febrizia untuk coaching. Jadi jangan terganggu dengan kehadiran saya. Ya, berarti langsung aja ya, Bu Mitra. Kira-kira kemarin nih saya dapat WA dari Melissa, katanya mau ada yang diceritakan atau mau curhat. Iya Bu, saya lagi ada kesalahan yang saya curhatkan kepada Ibu. Kira-kira masalah apa sih? Sebenarnya sih Bu Febrizia, saya ingin membicarakan permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Yaitunya saya mempunyai seorang anak yang usil. Di dalam kelas itu dia suka mengganggu temannya belajar. Jadi teman-temannya itu tidak fokus dan mengganggu pembelajaran dalam proses pembelajaran. Jadi Solim merasa anak yang tadi ini, anak yang pintar tadi ini adalah anak yang usil, gitu ya? Iya, padahal dia itu tergolong anak yang pintar. Kira-kira dari percakapan kita ini nanti Solim inginkan seperti apa? Saya berharap dari percakapan kita ini bisa menemukan atau mencari ide atau dari permasalahan itu dan bisa mencari solusi untuk mengatasi siswa saya yang suka mengganggu tadi, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tanpa ada gangguan dari dan membuat teman-temannya fokus. Kira-kira apa contoh perilaku atau perbuatan yang dilakukan anak tersebut yang dikategorikan cukup mengalami? Iya, anak tersebut biasanya berlari-lari, misalnya berlari dalam kelas, pindah meja sini, pindah meja sana, kemudian bahkan dia berbicara dengan suara yang keras. Kalau kita lihat dari tindakannya, kira-kira apa sih Bu yang melatar belakangi anak ini mengganggu temannya? Ya, kalau saya lihat itu mungkin anak ini bosan mungkin dalam pembelajaran, sehingga dia mencari-cari perhatian dari temannya, dari guru, dan sampai mengganggu teman. Hal-hal apa saja yang sudah Bu lakukan untuk mengatasinya? Sejauh ini yang sudah saya lakukan, saya sudah berusaha menasihati, memberi teguran, supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatannya, supaya dia tidak melakukan ganggu temannya sedang belajar. Itu sudah saya lakukan. Jadi dari hal-hal yang sudah Anda lakukan ini, apakah Ibu menemukan hambatan atau kendala dalam penerapan? Sejauh ini memang ada kendalanya. Saya lihat setelah saya memberikan teguran atau itu rasanya tidak mempan bagi dia, Bu. Nyatanya terlihat dia masih juga mengganggu temannya. Dia masih juga mungkin tidak fokus dalam belajar dan sering jalan-jalan gitu dalam kelas. Mungkin itu dia mungkin mengerjakan itu sudah selesai, akhirnya dia merasa bosan atau mencari perhatian kalau dia itu sudah selesai mengerjakan tugas hari ini. Jadi kira-kira adakah solusi lain yang bisa Ibu dilakukan agar si anak ini tidak mengganggu teman lagi? Mungkin saya akan
lihat pada diri sendiri, misalnya bagaimana pembelajaran saya di kelas. Di situ saya akan mencoba merubah metode pembelajaran dengan pembelajaran yang lebih menarik, kemudian menggunakan pembelajaran itu menggunakan strategi pembelajaran sehingga murid itu tidak merasa cepat bosan. Luar biasa sekali ya Bu ya. Kita memberikan umpan balik yang berbeda juga untuk respon strategi. Nah, apa rencana Bu Lin dalam mencapai tujuan tersebut? Baik Bu Ica, di sini saya terpikirkan rencana mungkin saya akan menggunakan pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan memvariasikan dengan metode-metode pembelajarannya. Misalnya dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Pembelajaran dengan menggunakan kemudian menggunakan video pembelajaran dan tak lupa pula nanti saya akan mengadakan atau mencoba untuk ice breaking setiap tahap pembelajaran supaya mereka tidak bosan dan membangkitkan lagi semangatnya atau yang merasa gantuk atau yang bagaimana. Bahkan nanti saya juga merencanakan nanti akan membawa peserta didik kelas itu akan misalnya belajar di alam. Ide yang sangat menarik sekali ya Bu. Sepertinya ini luar biasa sekali kalau sudah dilaksanakan. Kira-kira kapan waktu Bu Lin akan memulainya? Secepatnya mungkin, sepertinya saya akan memulainya dengan secepat mungkin. Dalam minggu ini saya akan memulainya. Saya akan mulai merevisi RPP yang telah dibuat dan minggu besok saya mulai melakukannya. Baik Bu Lin, ya setelah dilakukan biasanya kan kita melihat apakah perlakuan kita itu berhasil atau tidak. Kira-kira apa yang menjadi indikator untuk itu? Saya akan melihat perubahan sikap dan perilaku siswa itu nanti. Apakah setelah diberikan pembelajaran yang berdiferensiasi itu dan kemudian sesuai dengan kebutuhan siswa, setelah itu mungkin saya akan bisa merubah sikapnya. Saya sudah tidak sabar nih untuk menantikan bagaimana testimoni dari Insya Allah Bu, mohon doanya ya Bu Ica. Iya, sama-sama. Baik Lin. Karena tadi Ibu sudah mengungkapkan rencana Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan dilakukan tersebut? Ya Bu Ica, saya berkomitmen akan terus menerapkan pembelajaran yang bervariasi ini, pembelajaran yang berdiferensiasi ini dalam pembelajaran kelas supaya saya bisa memenuhi kebutuhan siswa saya. Kalau begitu berarti Bu Lin perlu kolaborasi dengan siapa saja nih? Siapa saja pihak yang terlibat? Saya pasti membutuhkan teman sejawat atau rekan sejawat berkolaborasi dengan teman sejawat sesama para guru dalam mempersiapkan setiap pembelajaran itu kan pasti ada kita mempersiapkan bahan-bahan atau metode atau media yang akan kita pakai. Jadi tindak lanjutnya untuk sesi coaching kita hari ini bagaimana? Tindak lanjut yang akan saya lakukan nanti setelah sesi coaching pada hari ini memastikan bahwa penerapan yang saya gunakan itu di kelas itu bisa membawa perubahan kepada proses pembelajaran dan bisa merubah perilaku siswa saya. Baiklah Bu Lin, tidak terasa waktu kita telah habis. Nanti 1 bulan ke depan saya mau lihat nih bagaimana perkembangan dari praktik. Ya, saya sangat menunggu sekali Bu. Iya. Tetap semangat ya Bu Lin ya. Ya, terima kasih banyak Bu Ica atas waktunya. Kapan-kapan kalau saya terkendala lagi, saya boleh kan menghubungi Ibu Ica? Oh boleh sekali, tentu saja.
Iya, bagaimana perasaan Bu Lin setelah coaching ini? Saya senang sekali, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Ica karena dengan adanya coaching ini saya sudah bisa meluapkan permasalahan saya, yaitu perasaan atau unek-unek yang ada dalam diri saya dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah hari ini saya sudah merasa lega dengan adanya coaching ini. Ya begitu Bu Ica, mudah-mudahan kedepannya kita bisa mencari solusi terhadap hal-hal yang hambatan yang kita dalam pembelajaran. Luar biasa sekali ya Bu Lin ya. Ya, terima kasih banyak Bu Ica. Ya, dapat kita menutup sesi coaching kita hari ini dulu. Ya, semangat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya amati tadi Bu Ica udah selesai ya coachingnya. Akhirnya happy kan Bu Ica? Udah coachingnya sudah selesai. Kalau awak dari udah ada mencari ya. Perasaan Bu Ica coaching tadi sudah tercapai nggak indikator yang Bu Ica tuju di awal? Perasaan saya mengenai kegiatan coaching tadi, indikator yang ketercapaiannya sudah tercapai. Jadi dengan menggunakan alur tirta ini, si coach ini sudah dapat menemukan sendiri solusi dari dirinya yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Berarti coachingnya memang sesuai dengan indikatornya, sudah menemukan apa solusinya. Itu berasal dari kekuatan yang ada di diri si coach itu sendiri. Selanjutnya izinkan saya ya Bu Ica berdasarkan hasil observasi atau catatan kecil saya mengenai kegiatan coaching yang Ibu Ica lakukan. Yang pertama tadi mengenai rubrik yang awal. Jadi Bu Ica katanya rubriknya berdasarkan alur tirta. Saya perhatikan Bu Ica sudah sesuai dengan alur tirta tersebut, seperti tujuannya itu sudah ditanyakan, lalu identifikasi masalahnya juga sudah ada, untuk rencana aksinya juga sudah, dan komitmen dengan coaching sendiri juga sudah. Dan kompetensi yang dikembangkan saya lihat juga sudah ada. Jadi Bu Ica hadir dengan penuh di sana, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, lalu membangkitkan atau menimbulkan kekuatan dari si coach itu sendiri. Itu kira-kira yang dari observasi yang saya lakukan. Atas refleksinya, atas hasil observasi ini. Selanjutnya kira-kira kalau coaching lagi apa kira-kira kompetensi yang akan dibicara? Berarti dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, saya akan memperdalam alur tirta dengan mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Mendengarkan dengan rasa dan menggali lagi pertanyaan-pertanyaan apa nih yang dapat mengarahkan si coaching ini menemukan solusi dari permasalahan. Bagus sekali, mudah-mudahan coaching selanjutnya Bu Ica lebih sukses lagi dengan alur tirta dan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya ya Bu Ica. Mungkin itu kegiatan observasi yang saya lakukan di coaching kali ini Bu Ica. Jadi saya permisi dulu. Assalamualaikum. Ya, selamat sore Ibu Nitra Yunda. Selamat sore Bu Ica. Saya dengar hari ini Bu Nitra ada kegiatan sesi coaching. Iya betul sekali Bu Ica, karena akan coaching pada hari ini. Kira-kira siapa yang menjadi coaching pada kesempatan kali ini? Kebetulan hari ini kami akan melaksanakan coaching dengan Bu Tuti. Berarti
sebelum melakukan kegiatan coaching ini sudah sejauh mana persiapan yang sudah Ibu lakukan dalam melakukan coaching? Saya sudah mempersiapkan rubrik penilaiannya, kemudian saya sudah mempersiapkan potensi pengembangannya. Luar biasa sekali. Berarti untuk praktik coaching nanti kompetensi inti apa yang Ibu akan kembangkan dalam kegiatan ini? Pada coachingnya nanti saya akan indikator yang akan saya Indikator yang akan saya kembangkan nanti yaitu mengenai Nusista, yaitu adanya tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itu akan saya laksanakan nanti. Berarti dari beberapa kompetensi ini nanti yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Ya, dari kompetensi itu yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Jadi nanti setelah praktik coaching ini ada beberapa indikator ya yang ingin Ibu capai yang tadi ya. Tadi itu Berarti kegiatan coaching ini sudah bisa dimulai, Bu. Mungkin bisa di izin ya Bu, saya panggilkan coachnya. Iya, silakan. Bu Tuti. Waalaikumsalam. Oh ya Bu, ini adalah Bu Tuti, perkenalkan Ibu. Oh iya, sebelum kegiatan coaching berlangsung, saya mohon izin dulu ya Bu Tuti, Bu Mitra. Nanti saya akan melakukan pemantauan kegiatan coaching. Silakan. Boleh kami mulai Bu? Iya, silakan. Selamat pagi, selamat sore Bu Tuti. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Kira-kira apa topik yang akan kita bahas pada hari ini Bu? Sebetulnya tetap mengenai masalah pembelajaran di kelas. Bagaimana itu Permasalahan di kelas saya, karena ini sudah akhir semester ya Bu ya. Tadi saya cek sebenarnya dari beberapa awal minggu kemarin saya rekap tugasnya. Ternyata masih ada beberapa siswa saya yang tugasnya itu masih belum diserahkan. Gitu ya, berarti di sini ada beberapa siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, kira-kira dengan coaching ini apa sih yang Ibu inginkan dari percakapan kita ini? Sebenarnya saya berharap minimal di percakapan ini mudah-mudahan saya dapat solusi gimana cara meningkatkan partisipasi siswa-siswa yang lalai dengan tugasnya. Oke, jadi Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Tadi Ibu mengatakan bahwa ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, yang lalai akan tugasnya, tidak dikumpulkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Apa contoh contoh yang usaha Ibu untuk mengatasi masalah itu? Kan itu apa konsekuensinya. Jadi alur tugasnya tetap tugas harus dikerjakan, nanti baru bisa praktek. Begitu juga praktek itu pun berkelanjutan, tidak bisa praktek kedua dulu baru kedua, enggak, tetap jobnya bertahap. Belum lagi dengan konsekuensi kalau tugas minggu ini dikumpul minggu depan itu grade nilainya juga turun. Itu usaha yang telah saya lakukan itu. Oh, berarti Ibu sudah melaksanakan usahanya dengan memberikan peringatan itu ya kepada siswa Ibu. Oh, dari usaha Ibu itu kan dari setiap usaha kita itu pasti ada hambatannya. Kalau boleh tahu apa saja hambatan yang Ibu temui dalam menemukan permasalahannya? Mungkin hambatannya Bu, karena ini saya merekapnya di akhir semester, mungkin dari waktu dan ketersediaan waktu untuk merekap tugas itu saya masih berkendala. Oh, jadi ini jadwal waktunya ya, menit waktu ya Bu ya. Jadi apa solusi Ibu supaya kendala itu bisa diatasi untuk menghadapi kendala tersebut?
saya lost kontrol mungkin dari kenapa tidak rutin setiap bulan saya kontrol rekap tugasnya gitu, kenapa baru di akhir semester gitu. Nah, jadi dari sana mungkin jadi salah satu solusinya bisa jadi saya rutin mau sekali seminggu atau sekali sebulan mungkin atau sekali bulan saya harus lakukan. Luar biasa ya Bu Tuti. Untuk selanjutnya apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan Ibu? Yang tujuan awal mungkin dari awal di awal saya harus berkomitmen dulu dengan siswa saya mungkin ya. Jadi sama-sama sepakat. Berarti bukan hanya sekedar menyampaikan aturan-aturan. Kalau dari tadi kan saya cuma menyampaikan aturan CTPA, tugasnya harus dikumpulkan di awal, harus tepat waktu. Itu kan maunya saya saja baru yang saya sampaikan ke siswa. Cuman siswa saya belum tentu mereka sepakat. Jadi saya berusaha mungkin nanti ambil kesepakatan dulu dengan siswa. Oh, jadi berarti Ibu sudah memberikan aturan-aturan seperti itu. Mulai kapan dimulai aturan itu? Kapan dimulai aturan itu? Insya Allah semester baru ini akan saya mulai. Oh begitu ya Bu. Bu itu luar biasa sekali. Dalam melaksanakan apa Ibu tadi itu, waktu yang akan dilaksanakan tadi itu, Ibu menjadi siapa yang menjadi prioritas utama Ibu? Yang jadi prioritas utamanya adalah murid. Nah, kegiatan rutin kita berpusat kepada murid. Lalu otomatis cuman kesuksesan itu kan tidak bisa dicapai sendirian. Jadi tetap mungkin saya akan merekrut atau kolaborasi dengan perangkat kelasnya dan sekalian dengan wali kelasnya. Baik Bu Tuti. Jadi apa kira-kira ukuran keberhasilan rencana Ibu Tuti? Kalau dari rekap tadi di awal kenapa masalahnya rekap tugas gitu. Berarti kriteria ketercapaian saya memang maunya dari setiap bulan itu memang harus ada rekap tugasnya, ditambah lagi rekap tugas akhir semesternya lebih tinggi lagi. Begitu ya Bu. Hebat sekali Bu Tuti. Saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar perubahan-perubahan yang oleh murid Bu Tuti di sekolah. Baik Bu Tuti, untuk selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi dan tujuan Ibu? Di rencana aksi tersebut saya berkomitmen penuh kalau bisa memang saya konsisten dengan apa yang sudah saya rencanakan. Dalam setiap rencana kita itu pasti kita akan membutuhkan seorang atau apa. Jadi siapa yang Ibu butuh bantuan? Bisa jadi saya butuh bantuan dari perangkat kelasnya, tambah dengan bantuan dari wali kelas lagi untuk mengingatkan, karena bagaimanapun siswa kan lebih dekat dengan wali kelasnya daripada guru pelajaran. Bagaimana dengan tindak lanjut itu dari sesi coaching ini Bu Tuti? Tindak lanjut dari coaching ini memang saya harus buat rencana ya Bu, harus rancang lagi komitmen dengan siswa yang luar biasa sekali Bu Tuti ini. Berarti Bu Tuti sudah bisa mengeluarkan ide-ide Bu ya. Tidak terasa waktu kita sudah habis Bu Tuti. Nanti 1 bulan ke depan nanti saya akan melihat apa rencana yang sudah Ibu Tuti sampaikan itu berhasil. Saya ingin tahu ceritanya ya Bu Tuti. Jadi tetap semangat Bu Tuti, sukses selalu. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana perasaan Bu Tuti hari ini? Ini mah saya lebih happy lah. Alhamdulillah. Tujuan kita juga tercapai, jadi saya sudah terbayang apa yang harus saya lakukan. Ya sudah berseri-seri wajah Bu Tuti hari ini kelihatannya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya Bu Linda. Oke Bu Tuti ya. Mungkin di lain waktu kalau ada masalah lagi izin lagi ya. Insya Allah saya siap membantu Bu Tuti ya. Boleh saya izin? Iya silakan Bu Tuti ya. Terima kasih ya Bu Tuti. Salam. Sesi coachingnya berlangsung sangat-sangat Sangat sekali ya. Berarti kita sudah lihat Bu Tuti itu bisa mengeluarkan ide-ide yang bagus ya. luar biasa sekali nih dengan kemampuan coach dari Monitra bisa menggali solusi yang lebih baik dari Bu Tuti ya. Jadi untuk tindak lanjut hasil kegiatan coaching tadi yang dan observasi yang sudah saya lakukan
kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu, yang menjadi ketercapaian atau indikator tercapainya pengembangan yang Ibu inginkan? Iya Bu Ica, alhamdulillah kami sudah melaksanakan coaching tadi luar biasa sekali dari Bu Tuti. Tadi coaching saya dengan Bu Tuti, indikator ketercapaiannya yaitu menggunakan alur cerita itu sudah mulai dari diri, mulai dari tujuan, kemudian saya lihat saya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tujuan sudah dilaksanakan, sudah terlihat, kemudian identifikasi dari permasalahan yang disampaikan oleh Bu Tuti tadi sudah disampaikannya, kemudian sudah menemukan solusi untuk permasalahan itu tadi. Oh, berarti dari sisi coaching kita tadi, si coaching sudah menemukan Ya, ide sudah menemukan ibu lihat sendiri tadi kan, dengan tahapannya ya sudah mengeluarkan ide-ide yang bagus. Berarti saya izinkan saya untuk menyampaikan hasil catatan saya Ya, selama silakan. observasi tadi ya Bu. Berarti dari permasalahan yang dikemukakan oleh coaching, si coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri, yaitu dengan merancang kembali komitmen awal dengan siswa ya, dan memperbaharui rekapitulasi tugasnya. Iya, Itu betul setiap sekali bulan, Bu ya. Ica. Nah, jadi setelah dapat hasil seperti ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Bu Nitra sebagai coach? Nah, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya ke depannya, saya akan memperdalam alur cerita tadi. Saya akan bagaimana tujuan, bagaimana identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab itu, dan mengajukan pertanyaan itu bisa diterapkan dengan sesuai alurnya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ketika nanti pelaksanaan coachingnya akan datang, misalnya coaching untuk yang selanjutnya, bisa memunculkan ide-ide lagi yang lebih luar biasa lagi, lebih fantastik lagi setelah menyelesaikan permasalahan, sehingga solusinya itu tampak jelas, nampak solusinya. Saya juga akan hadir penuh dan berupaya untuk menjadi pendengar yang baik. Luar biasa sekali ya Bu Nitra, mantap ini. Mantap. Mudah-mudahan nanti akan ada coaching-coaching berikutnya yang Bu Nitra Insyaallah, bantu Ibu. bermasalah. Saya rasa cukup sekian kegiatan pada hari ini. Iya, Bu Ica. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, saya mengucapkan terima kasih juga atas waktu yang telah diberi, waktu yang telah disediakan untuk Bu Ica bisa mengamati kegiatan coaching kami tadi. Saya akhiri dulu ya Bu dengan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Warahmatullahi wabarakatuh.